Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta selamat sore dan selamat malam pada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah mekatronika. Untuk kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 dengan pembahasan yaitu aljabar boolean dan peta Carnot. Kenapa sampai pembahasan di situ? Artinya memang kita sudah membahas dasar-dasar untuk berbicara pada tataran konsep aljabar boolean dan peta Carnot. Karena peta Carnot itu ya bisa dibuat kalau memang sudah memahami pada aljabar boolean. Sementara aljabar boolean bisa dipahami dengan sistem logika yang kita sudah bicarakan dengan konsep 7 logika yang kita bicarakan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, saya langsung saja. Ya, ini kita membahas pada pembahasan ke-6 yaitu tentang aljabar boolean dan peta Carnot ya. Sedikit saya akan bicara tentang ini. Kita mengawali pembahasan yaitu tentang peta aljabar boolean. Aljabar boolean. Ya, siapa itu aljabar boolean? Nah, sebelumnya kita harus memahami dan tahu apa itu aljabar boolean. Sebenarnya aljabar boolean itu diperkenalkan oleh Jos Boolean pada tahun 1849. Ini mempublikasikan skema deskripsi aljabar untuk proses berpikir dan penalaran. Nah, proses berpikir dan penalaran itu sering disebut reasoning. Nah, skema ini mulai dipergunakan untuk aplikasi rekayasa sejak Claude Shannon menunjukkan bahwa aljabar boolean ini mampu digunakan untuk menjabarkan rangkaian skalar. Nah, di sini kita lihat pengertian aljabar boolean dalam bahasa Inggris disebut Boolean aljabar, aljabrah. Nah, itu dasarnya adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika dan rangkaian-rangkaian digital elektronik. Ini dia orangnya yang saya sebutkan tadi, yaitu aljabar boolean. Ini aljabar boolean ini kemudian digunakan untuk menjabarkan rangkaian, yaitu dalam proses sintesis dan analisis rangkaian logika, Pak, tentunya ya. Sehingga aljabar ini digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan logika hingga diperoleh implementasi fisik rangkaian yang lebih sederhana. Ya. Aljabar boolean menggunakan aturan-aturan. Nah, aturan yang diturunkan dari asumsi dasar. Asumsi ini kemudian disebut asumsinya itu aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma itu juga disebut postulat atau dalil yang sudah tidak perlu diragukan lagi.
Jadi aksioma ini tidak perlu dibuktikan karena dia bersifat self evident. Jadi self evident itu ya kebenaran yang telah dijaminnya, sudah diuji coba. Aksioma yang digunakan dalam aljabar boolean B dan diasumsikan benar itu adalah seperti ini ya. Saya tuliskan sedikit ya. Saya share papan tulis dulu. Bentar. Kita lihat dulu di papan tulis ya. Nah, ini yang saya sebut aljabar boolean ini menggunakan asumsi kebenaran, misalnya itu 1A adalah 0 dikali 0 itu sama dengan 0 ya. Jadi aksioma yang digunakan dalam aljabar boolean itu ada berapa? Kalau dia tanda titik itu lambangnya di dalam logika pemrograman itu atau logika yang kita bicarakan adalah N. Nah, salah satu A. Ini satu B-nya bila 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Nah, yang sorry ini 2 A ini saya hapus dulu ya. Ini 2A. 3A. Sorry agak jelek tulisannya. Bila 0 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 0. Itu sama dengan 0. Kemudian ke 4A. 4A itu jika X sama dengan 0, jadi maka X aksen atau ini disebut bar sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke aksioma OR 1A, 1B ini maksudnya ya. 1B. B
ini jika 1 plus sum 1 sama dengan 1. 2B itu 0 sum 0 sama dengan 0. Oke. 3B-nya itu 1 sum 0 atau tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 1 itu sama dengan 1. 4B ya, jika X kalau tadi 0 ini sama dengan 1 ya, maka X aksen atau X bar itu sama dengan 0. Nah, ini semua adalah aksioma yang digunakan dalam aljabar Boolean. Nah, ini dibagi dua. Aksioma yang ditulis ini berpasangan, ini menunjukkan prinsip dualitas. Kalau dia sebelah kiri yang A, yang ini adalah aksioma untuk operasi N. Jadi operasi N itu begini ya. Nah, itu yang operasi N itu. Jadi untuk yang sebelah kanan yang B, nah ini operasi OR. Jadi kalau N-nya itu dia titik, nah kalau dia OR, ya, begini, kurang lebih begini ya. Nanti lihat di pelajaran sebelumnya. Nah, OR itu dia sum. Jadi kalau N itu dot, kalau sum, kalau OR adalah sum. Jadi aksioma di sebelah kanan B ini merupakan dual dari aksioma A dan sebaliknya. Nah, prinsip dualitas ini menyatakan bahwa jika diberikan sembarang ekspresi logika, maka pertama, dual dari ekspresi tersebut dapat dibentuk dengan mengganti semua positif dengan perkalian dari tambah jadi kali. Atau sebaliknya, menggantikan 0 dengan 1 atau 0 dengan 0. Kemudian dual dari pernyataan benar adalah juga benar. Jadi itu dari inti dari teorema atau aksioma dari aljabar Boolean. Nah, kita bahas sedikit lagi. Untuk teorema satu variabel ya. Satu variabel, begini aja ya. Untuk satu variabel, ini teorema diturunkan dari aksioma tadi. Teorema ini perlu dibuktikan. Jadi teorema selanjutnya itu pembuktian dari teorema yang sudah ada postulannya atau aksiomanya. Nah, teorema satu variabel itu berisi aturan untuk variabel tunggal jika X adalah sebuah variabel dalam aljabar,
aljabar boolean maksudnya, maka teorema itu berlaku untuk misalnya kita uji. Misalnya 5A, ya, lanjut tadi kalau dia tadi 4A, ini kita lanjut menjadi 5A, misalnya X untuk yang N ya, X kali 0 itu sama dengan 0. 6A itu X kali 1 itu sama dengan X. 7A itu X kali X sama dengan X. 8A ini X kali X aksen. X aksen atau X bar itu sama dengan 0. Sementara 9A, nah, kita bikin X aksen 2 sama dengan X. Nah, ini untuk yang N, sementara untuk yang OR, itu kita mulai dari 5B. Itu X sum 1 itu sama dengan 1. 6B yaitu X sum 0 sama dengan X. 7B, sorry ya tulisannya jelek, X sum X ini sama dengan X. Sementara untuk 8B nah itu X sum X bar atau X aksen sama dengan 1. Nah, ini pembuktian teorema ini dapat dilakukan dengan cara induktif. Induksi, ya, induktif, induksi. Yaitu memasukkan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ke dalam ekspresinya yang di sini, ya. Dan menggunakan aksioma yang telah diasumsikan benar. Aksiomanya itu. Ya, kita bisa bilang kalau misalnya contohnya itu untuk teorema yang 7A misalnya, yang X ini. Yaitu X kali X sama dengan X. Jadi jika X ini 0, maka X kali X sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Yang benar menurut aksioma 1A yang tadi ya. Begitu juga jika X sama dengan 1, maka X kali X sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Ini yang benar menurut aksioma 2A. Karena telah dibuktikan benar sesuai dengan aksioma 2A, maka teorema 7 yang ini, 7A, teorema 7A itu adalah benar. Nah, pernyataan teorema A adalah dual dari pernyataan B dan sebaliknya. Misalnya, dual dari teorema 7B yang ini, 7B, yaitu misalnya F1 itu X1, X2 misalnya. Ya.
itu sama dengan X1 plus X2. Jadi X1 plus X2 adalah teorema yang di 7A, yaitu F2 lagi F2 yaitu X1, X2 itu sama dengan X1 dot X2. Dan sebaliknya. Jadi kalau kita urai, misalnya jika X1 itu sama dengan 0, ya, dan X2 itu sama dengan 0 juga, maka F1 berarti 0,0 itu sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi dualnya adalah F2 yaitu 1,1 menjadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi dengan mengganti variabel X1 dan X2 dari 0 ke 1 atau sebaliknya serta mengganti operator plus menjadi dot, ya, atau sebaliknya kedua pernyataannya memberikan hasil yang benar, yaitu F1 menjadi F1 itu sama dengan F2 bar. Kemudian jika X1 itu 0 dan X2 1, maka F1 ini adalah 0, 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Dualnya adalah F2 ini adalah 1,0 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa F1 dan F2 itu adalah dual. Oke. Baik, kita coba lihat di presentasi kita ya. Nah, ini aljabar tadi. Ya, ada beberapa hukum dalam aljabar Boolean, yaitu pertama hukum kumulatif. Hukum kumulatif ini menjelaskan bahwa pertukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Nah, kalau di sini kita lihat rangkaian logikanya itu kita memakai rangkaian logika N. Kumulatif itu artinya pertukaran. Pertukaran ya. Oke, baik. Dilihat di sini bahwasanya N, kalau N itu perkalian, 0 kali 0, 0. Jadi setiap dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Sementara 1 kali 1, 1. Ya, itu hukum kumulatif atau pertukaran. Sehingga A plus B itu sama dengan B plus A. Dibalik-balik ya sama. Foto wae. Kemudian hukum asosiatif. Nah, asosiatif. Ini menjelaskan bahwa pertukaran urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Asosiatif atau asosiasi ya, sering kita dengar itu asosiasi. Artinya pengelompokan. Nah, pengelompokan di sini yaitu A
plus dalam kurung B plus C itu sama dengan A dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Atau A kali B kali C dalam kurung itu sama dengan A kali B tutup kurung kali C. Nah, di sini kita bisa lihat dua rangkaian N yang digabungkan. Nah, jadi hasil dari sini itu sifatnya asosiatif. Jadi hasil misalnya dari rangkaian XY, XY itu baru dikalikan dengan 0. Artinya setiap yang di sini ya, dikalikan dulu nih. Misalnya XY berarti 0 kali 1 dia 0. 0 kali 1 tetap 0. Gitu, ini dulu nih. Sehingga pada rangkaian asosiatif, rangkaian N akan dia hidup ketika semua itu adalah bernilai 1. Baik, kita lihat hukum distributif. Nah, hukum distributif ini menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tepatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Distributif itu penyebaran, distribusi, penyebaran. Nah, itu bisa dilihat penggabungan rangkaian OR dan rangkaian N. Itu bisa dilihat ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya A kali dalam kurung B plus C itu sama dengan A kali B plus A kali C. Begitu juga A plus B kali C itu sama dengan A kali B kali A kali C. Ya. Jadi kita lihat dulu rangkaian OR tadi. Rangkaian OR itu adalah penambahan. Jadi 0 tambah 0 ya pasti 0. Jadi hasil 0 ini ya masuk ke sini itu pengalian. Ya. Pengalian masuk ke rangkaian N. Sehingga hasil tadi 0 misalnya 0. Yang XY ini 0 kali 0. 0 tambah 0 itu 0. Hasilnya 0 dikali 0. Z-nya berarti 0. Begitu juga XY dulu. Ya. Misalnya diganti di X-nya 1. 1 dikali 1 ditambah 0 itu 1. Ya. Sementara Y-nya ini 0 dikali 0 dikali 1 hasilnya apa? Ya 0, jangan 1 dibilang ya. Banyak silap-silap ini. Jadi hukum distributif itu menyatakan bahwasanya penyebaran untuk rangkaian logika N dan OR. Ini kalau dalam rangkaian ini kita bisa tahu tabel kebenarannya. Baik. Kita masuk ke sifat khusus aljabar boolean. Ada beberapa sifat khusus aljabar boolean. Itu pertama, kaidah pertama yaitu A plus 0 itu sama dengan A. Jadi kalau dia A di sini 0, hasilnya A. Kaidah kedua, ini rangkaian OR. Kaidah kedua, A plus 1 sama dengan 1. Jadi A di sini di bawah 1,
hasilnya adalah 1. Kemudian ketiga, A plus A itu sama dengan A. Keempat, A plus anode. Anode ini, anode, kita sudah lihat bicara tentang logika node. A plus anode itu sama dengan 1. Itu sifat khusus gerbang OR. Ada 4. Nah, untuk gerbang N juga begitu. Kaidahnya pertama, A kali 0 itu sama dengan 0. Kaidah kedua itu A kali 1 itu adalah A. Kaidah ketiga, A kali A itu adalah A. Nah, tabel kebenarannya ini di sini. Boolean expression misalnya. A plus 1 sama dengan 1. Ini rangkaian elektriknya, switch sirkuitnya seperti ini. Nah, A plus 0 sama dengan A. Seperti ini. Sampai not. Tabel kebenarannya ya seperti ini. Untuk yang OR dan N. Jadi untuk aksen di sini atau bar itu maksudnya adalah 0. Nah, fungsi aljabar boolean ini berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka gerbang dasar AND or NOT, nah, 2 input akan menghasilkan 16 fungsi yang menunjukkan. Kita bisa lihat di tabel ini, ada namanya null, ada identity, input A, ini nih. Baik, kita masuk ke peta Karnaug. Ya, peta Karnaug ini digunakan untuk memperoleh persamaan fungsi paling sederhana secara grafis, sehingga dihasilkan rangkaian logika yang minimal. Peta Karnaug atau disingkat dengan KeyMap ini memetakan nilai min-trend dan max-trend. Itu suatu fungsi ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, metode ini untuk menyederhanakan fungsi logika yang diperkenalkan oleh Moritz Karnaug pada tahun 1953. Ya, teknik yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika dalam KeyMap adalah dengan mengelompokkan min-trend bernilai 1 yang paling berdekatan. Min-trend yang berdekatan adalah min-trend yang hanya mempunyai perbedaan di satu variabel saja. Jadi pengelompokan min-trend itu membentuk rangkaian N dan atau OR. Jadi 2 level SOP namanya. Jadi sum of product atau product of sum. Jadi dibalik-balik aja SOP dan POS. Teknik lainnya yang digunakan dalam KeyMap itu dengan mengelompokkan max-trend bernilai 0 yang saling berdekatan untuk membentuk rangkaian ORN. Itu 2 level. Kalau tadi 2 level SOP itu adalah N dan OR. Sekarang kalau OR-N itu POS. Jadi kalau OR itu N adalah POS. Jadi product of sum. Jadi
Jadi kali dia. Kalau and or dua level itu sum of product. Nah, penyederhanaan dengan keymap dilakukan untuk fungsi logika sampai 6 variabel masukan. Ya. Jadi penyederhanaan fungsi lebih dari 6 variabel dengan keymap itu udah nggak praktis lagi, udah nggak optimal lah ya. Jadi jika diberikan ekspresi baik SOP atau sum of product atau POS yaitu product of sum yang merepresentasikan suatu fungsi logika, maka teknik penyederhanaan ekspresi itu dengan mengurangi jumlah minterm untuk sum of product atau maxterm untuk product of sum. Jadi pengurangan jumlah minterm maxterm dilakukan dengan menggabungkan 2, 4, 8 atau 16 minterm maxterm yang berdekatan. Jadi penggabungan minterm di SOP digunakan hukum apa ya? X kali Y plus X kali Y bar. Itu sama dengan X. Nah, ekspresi dengan 2 minterm disederhanakan untuk menghilangkan variabel Y sehingga diperoleh satu term yang lebih sederhana yaitu X. Nah, kemudian kalau dia penggabungan maxterm di POS atau POS of sum, product of sum dilakukan menggunakan hukum yaitu dalam kurung X plus Y kali atau dot atau logika N buka di dalam kurung X plus Y bar. Nah, itu sama dengan X. Ekspresi dengan 2 maxterm disederhanakan untuk menghilangkan variabel Y. Sehingga diperoleh term yang lebih sederhana yaitu X. Jadi peta Karnaung ini menyelesaikan secara sistematis dan grafis untuk mencari rangkaian sum of product dan POS of product of sum yang minim. Jadi prinsip dasarnya sama dengan teknik penyederhanaan ekspresi logika secara aljabar. Apa itu? Yaitu mencari minterm atau maxterm yang berbeda di satu variabel. Beberapa minterm atau maxterm yang berbeda di suatu variabel disebut digabungkan sesuai hukum yang tadi, yang X kali Y plus X kali Y bar sama dengan X, dan dalam kurung X plus Y kali dalam kurung X plus Y bar itu sama dengan X. Itu menghasilkan variabel yang berbeda dan menghasilkan hanya satu buah minterm atau maxterm yang lebih sederhana. Sehingga selain digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi logika, keymap atau Karnaung juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu fungsi logika. Jadi representasi suatu fungsi logika dapat dinyatakan dalam keymap selain dengan tabel kebenaran dan ekspresi logika. Ya. Itu sedikit penjelasan tentang peta Karnaung. Nah, ini tadi peta Karnaung dipopulerkan oleh Maurits Karnaung 1553. Baik, kita lanjut.
Langkah untuk mengerjakan peta Karnaum. Pertama itu menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Jadi aljabar boolean disusun. Kemudian menggambarkan rangkaian digitalnya. Rangkaian digitalnya digambarkan seperti lambang AND, OR, NOT, NOT, dan sebagainya di 7 logika dasar tadi. Setelah itu membuat tabel kebenarannya. Setelah membuat tabel kebenarannya, merumuskan tabel kebenarannya. Nah, setelah itu memasukkan rumus tabel kebenarannya ke key map atau kotak-kotak tadi. Nah, contoh, kita contohkan ini contoh peta Karnaum. Kita sudah membuat logikanya ini A, B. Saya contohkan A, B, A dan B. Dengan dua inputan. 0, 1, 0, 1. Kemudian ini berlaku hukum ini adalah OR ya. AB plus A aksen B aksen plus A B aksen. Jadi kalau yang B aksen itu adalah 0. Misalnya AB berarti 1 ke 1. Plus A aksen B plus A B aksen. Cara mengerjakannya, ya kita buat petanya tadi. A, B. Ini berarti 0, 1, 0, 1. Sehingga kalau 0 dijumpa dengan 0 berarti A aksen, B aksen. Nah, kalau dia 0, 1, A aksen B. Kalau 1, 0 berarti A, B aksen. Nah, di sini AB. Jelas ya. Ini dirubah menjadi persamaan digitalnya. Nah, persamaan digitalnya 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 1. Yang dapat disederhanakan menjadi key map hanya 2 kelipatan. 2 dari kotak yang berdempetan. Jadi penyelesaian soal di atas menjadi begini. 1, 2. 1, 2. Jadi yang dilihat adalah yang tabel max frame-nya. 1, 1. Karena kolom berangka 1 dan berangka karena kolom berangka 1, kolom dan baris angka 1 memenuhi setiap garisnya, maka dapat disimpulkan A sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen. Key map-nya adalah AB per BA. Nah, kalau 3 variabel bagaimana? Kita contohkan. Misalnya A, B, C. Nah, contoh soalnya A, B, C plus A aksen B, C tambah A aksen, B aksen, C aksen plus A, B aksen, C. Berarti ABC, berarti ABC dia hidup semua nih satu-satu. Oke. Kita masukkan ya di sini. Artinya ini yang menjadi 1. Jadi A aksen, B aksen C, A aksen, B aksen C ini yang hidup. Nah, ini jadi yang hidup ada 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat, karena sudah dibentuk dalam bentuk digital, sekarang kita lihat yang memenuhi setiap kotaknya adalah baris 0,
01 dan 11, sedangkan simbol 01 artinya adalah B aksen C dan 11 artinya BC, dan simbol yang tidak ada aksennya hanya C, maka K sama dengan ABC plus A aksen BC plus A aksen B aksen C aksen plus A B aksen C. Oke, saya rasa sampai di situ saja penjelasan saya tentang aljabar boolean dan peta Karnaung. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke saya dan atau komen di YouTube saya. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan kita bertemu pada pertemuan ke-7 untuk mempersiapkan setelah pertemuan 7 UTS ya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, pagi, dan sore.